Selamat datang di Umat Islam Channel. Kami akan mempersembahkan suatu kisah perjuangan Nabi Muhammad, memperjuangkan umatnya di padang mahsyar. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Umat Islam Channel. Padang mahsyar merupakan daratan yang berpasir. Adanya nanti setelah kiamat, alam mahsyar itu berada. Semua makhluk ciptaan Allah akan berkumpul jadi satu, mulai dari malaikat, jin, setan, hewan, juga manusia. Semua makhluk hidup akan berkumpul jadi satu. Di hari itu, matahari jarak dari ubun-ubun kepala kita hanya berjarak sekitar 1,8 mil. Perkiraan 3 kilo. Perkiraan 3.000 meter. Bayangkan saja, sekarang saja matahari yang berjarak ribuan triliun kilometer, panasnya Masya Allah. Apalagi matahari nanti di alam mahsyar jaraknya cuma 1,8 mil. Jadi semua makhluk disibukkan sama urusannya masing-masing pada waktu itu. Sesuai firman Allah yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Likulli ri'im minhum yaumaidin sa'nun yuni. Setiap orang dari mereka pada hari itu disibukkan dengan urusannya masing-masing, tanpa terkecuali. Dari mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semua para nabi disibukkan dengan urusannya masing-masing, termasuk kita. Orang tua tidak mengenal anak, sedangkan anak lari dari orang tua. Suami lari dari istri, sedangkan istri lari dari suami. Sahabat juga tidak kenal dengan sahabatnya. Saudara tidak kenal dengan saudaranya. Semua di alam mahsyar itu disibukkan dengan urusannya masing-masing. Tapi di alam mahsyar itu ada manusia yang paling mulia, yang paling sibuk. Paling sibuk di antara semua makhluk yang ada di alam mahsyar itu. Siapa dia? Dia adalah sesosok makhluk yang begitu mulia, yang sangat peduli dengan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad berseru, "Wahai umatku, wahai umatku, wahai umatku." Baginda begitu sibuk mencari kita sebagai umatnya. Lalu Nabi Muhammad bersujud begitu lama kepada Allah. Allah pun menegurnya, "Ya Muhammad, apa yang engkau inginkan sehingga engkau bersujud begitu lama sambil menangis di hadapanku?" "Ya Allah, hamba tidak akan berhenti bersujud sebelum Allah menepati janjinya." Lalu Allah pun berkata pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang engkau inginkan?" Ya Allah, izinkan hambamu ini untuk memberi minum pada umatku yang lagi kepanasan. Lalu Allah berkata, "Wahai Muhammad, ambillah air di telaga Al-Kautsar."
Lalu Nabi Muhammad mengambil air di Telaga Kausar. Setelah itu Nabi Muhammad berseru keluar dari Firdaus untuk menemui umatnya yang di padang mahsyar. Wahai umatku, berkumpullah. Wahai umatku, berkumpullah. Lalu Rasulullah untuk memberi minum satu persatu sama umatnya yang sekali teguk air itu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Lalu Nabi Muhammad begitu senangnya, begitu bahagianya. Walaupun Rasulullah sudah enak-enakan di Firdaus, tapi sangat peduli sama kita. Sedangkan kita waktu di dunia begitu enaknya melupakan Rasulullah, sedangkan Rasulullah nanti di alam mahsyar begitu peduli dan sangat peduli buat kita. Ya Allah, ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, selamatkanlah umatku dari sirat. Rasulullah masih mendoakan kita, masih memohon pada Allah untuk menyelamatkan kita yang mau lewat sirat. Lalu Allah berkata kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, tunggulah di ujung sirat. Tunggulah di ujung sirat. Lalu baginda Rasulullah pergi ke ujung sirat sambil berdoa, Allahumma salim, salim, Allahumma salim, salim, Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Ya Allah, selamatkanlah umatku. Selamatkanlah umatku. Rasulullah begitu was-was kita mau melewati sirat. Begitu kita melewati sirat, sebagian umat Rasulullah yang amalannya begitu besar dan diterima oleh Allah dapat melewati sirat dengan aman. Sedangkan kita yang pengukir dosa juga yang bergelimang kemaksiatan terjatuh. Beribu-ribu manusia, bahkan berjuta-juta manusia jatuh ke dalam neraka. Rasulullah pada waktu itu sangat bersedih karena umatnya banyak yang terjatuh. Rasulullah begitu sedih dan menangis. Rasulullah lalu lari ke bawah arsy, di bawahnya arsy. Lalu Rasulullah bersujud dengan begitu lama sampai Allah menegur, ya Muhammad, ya Muhammad, apa yang engkau inginkan sebegitu lama kau bersujud padaku? Lalu beliau berkata, ya Allah, ya Allah, izinkanlah aku untuk menyelamatkan, untuk mengangkat umatku yang mempunyai iman yang sebesar biji kurma. Lalu Allah mengabulkan umat yang amalannya yang sebesar biji kurma pun diangkat sama Rasulullah. Lalu umatnya sampai di hadapan Rasulullah, mukanya begitu hancur, kulitnya berantakan, semuanya hancur lebur karena dari neraka. Lalu Nabi Muhammad begitu peduli sama kita. Rasulullah menghitung umatnya. Beliau merasakan
kurang umatnya. Lalu beliau lari lagi ke bawah arsy untuk bersujud begitu lama. Sambil menangis beliau terisak-isak, Ya Allah, Ya Allah, izinkan hamba-Mu ya Allah untuk menyelamatkan umatku yang masih ada di dalam neraka. Lalu Allah berkata, Ya Muhammad, apalagi yang engkau inginkan? Bukankah aku sudah mengangkat umatmu yang punya amalan yang sebesar biji kurma? Lalu Rasulullah berkata, hamba ingin mengangkat umatku yang amalnya sebesar biji jagung. Lalu Allah mengabulkannya. Nabi Muhammad waktu itu juga menyelamatkan yang umatnya amalannya yang sebesar biji jagung. Lalu Nabi Muhammad menghitung ulang umatnya. Beliau merasa kurang umatnya, lalu beliau berlari lagi ke arsy dan bersujud begitu lama sambil menangis terisak-isak di hadapan Allah. Allah pun menegurnya kembali, ada apa lagi ya Muhammad? Apa yang engkau pinta, aku akan mengabulkannya. Lalu beliau mengadu sama Allah, Ya Allah, selamatkanlah umatku yang amalannya sebesar biji serah. Lalu Allah pun mengabulkannya. Diangkatnya lah umat Nabi Muhammad yang amalannya sebesar biji serah itu. Lalu dikumpulkannya umat-umat Rasulullah di Firdaus. Lalu Nabi Muhammad lari lagi ke tempat neraka. Beliau masih melihat umatnya masih banyak yang terbengkalai. Lalu Nabi Muhammad berlari ke arsy untuk memintakan ampunan. Bersujud lagi Nabi Muhammad dengan begitu lama. Lalu Allah pun menegur Nabi Muhammad, Ya Muhammad, apalagi apa aku masih kurang? Semua permintaanmu sudah aku penuhi. Ya Allah, kali ini umatku memang tidak mempunyai amal apapun. Namun izinkanlah umatku yang sekali masa hidupnya pernah mengatakan La ilaha illallah. Lalu Allah memberikan izin sama beliau untuk mengangkat umat yang terakhir, yang hanya selama hidupnya dia cuma pernah mengatakan La ilaha illallah. Maka dari itu, betapa pedulinya Nabi Muhammad kepada kita sebagai umatnya. Ya Rasulullah, apa masih pantas hamba yang penuh dosa dan pengukir dosa ini membaca salawat untukmu ya Rasulullah? Kita sebagai umat Islam cuma satu yang kita harapkan, yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, untuk pecinta umat Islam channel, mari kita sebarkan channel ini dan jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.